Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membagikan informasi penting mengenai aplikasi pinjol atau pinjaman online yang sudah mendapatkan persetujuan dari OJK atau masuk slik OJK. Nah, di sini saya akan memberikan informasi tentang aplikasi-aplikasi pinjol yang telah masuk slik OJK. Hal ini sangat penting untuk diketahui, terutama bagi yang sering menggunakan layanan pinjaman online atau sedang dipinjol atau sedang galbay. Nah, termasuk saya sendiri yang pernah menggunakan aplikasi pinjol. Nah, aplikasi mana aja yang telah masuk slik OJK di akhir tahun ini dan mana yang belum? Itu sangat penting ya, karena pada akhirnya kita perlu tahu apakah data kita aman atau tidak. Nah, sejauh ini ada sekitar 25 aplikasi pinjol pada akhir tahun 2023 ini yang telah masuk slik OJK. Nah, saya ingin menekankan bahwa setiap aplikasi yang sudah masuk slik OJK memiliki perbedaan hal. Ya, perbedaan hal ini perlu diperhatikan. Saya mendapatkan informasi ini langsung dari situs resmi idepku ojk.go.id sehingga dapat dianggap sebagai data yang valid dan dapat dipercaya. Nah, namun saya tetap menggunakan teman-teman ya untuk memberikan masukan atau kritikan atau komentar untuk pertanyaan melalui kolom komentar jika ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu diklarifikasi dari info ini. Siapa tahu saya salah, kalian bisa benerin. Saya ingin menyampaikan bahwa untuk mengumpulkan data mengenai aplikasi yang sudah masuk slik OJK dibutuhkan usaha data yang sangat besar nih. Dan juga sumber data yang saya gunakan berasal dari situs resmi idepku.ojk.go.id yang merupakan situs resmi dari OJK. Nah, teman-teman, oke, kita lanjutin. Yang pertama, ada aplikasi Ada Kami. Nah, aplikasi Ada Kami sudah mendapatkan slik OJK nih, masuk slik OJK dari OJK. Mengapa? Karena jumlah penggunanya sekarang makin banyak. Aplikasi ini juga memberikan peringatan kepada pengguna yang gagal bayar agar membayar tepat waktu agar keamanannya katanya sih terjaga. Tapi ini simpang siur, ada yang bilang masuk, ada yang enggak. Katanya sih yang masuk cuman yang peleternya aja. Yang kedua adalah update dari Ada Pundi. Nah, di sini Ada Pundi juga saya singkat saja ya, agar pembahasannya juga lebih cepat. Ini juga masuk slik OJK. Yang kedua adalah Kredit Pintar. Nah, untuk masalah Kredit Pintar, ini merupakan anak perusahaan dari Atom. Baik perusahaan tersebut maupun aplikasinya sudah masuk slik OJK ya, dan sudah resmi OJK dan beroperasi ada DC lapangannya. Oke, selanjutnya yang keempat ada Kredivo. Nah, aplikasi Kredivo cukup terkenal ya dengan iklan yang marak di berbagai media sosial termasuk YouTube, mungkin di televisi juga ada. Nah, Kredivo ini juga merupakan aplikasi yang sudah masuk slik OJK ya, sudah resmi OJK. Jadi kalian gak usah tanya-tanya lagi ini sudah masuk ke slik OJK apa enggak, karena ini aplikasi yang sudah tertua lah gitu. Nah, selanjutnya Shopee PayLater ini juga merupakan aplikasi yang sudah masuk slik OJK. Nah, teman-teman bagi yang sering menggunakan Shopee PayLater atau sering bertransaksi di Shopee dan menggunakan Shopee PayLater sebaiknya berhati-hati ya, karena Shopee PayLater ini sudah masuk slik OJK dan dalam penguasaan OJK pada tahun 2023 ini. Nah, ini berarti dapat berpengaruh ketika kita ingin mengajukan pinjaman di bank atau ke aplikasi lainnya. Oleh karena itu perlu untuk memperhatikan hal ini ya teman-teman ya. Jadi ada yang bilang katanya, bang saya nggak dapat masuk slik OJK bang, kayaknya biasa aja deh, nggak usah berlebihan. Ya mungkin ada yang mengalami seperti itu ya, kalian hoki aja. Nah, selanjutnya ada aplikasi hijau nih, yaitu dari GoPayLater. Nah, aplikasi hijau ini termasuk dalam pengawasan atau masuk slik OJK. Nah, berita terbaru mengenai GoPayLater ini menyebutkan bahwa GoPayLater ini tersedia di berbagai kota terlebih dahulu nih, kota-kota besar. Namun untuk daerah pedesaan atau pelosok, informasi masih terbatas nih untuk di lapangan ya. Sejauh saya ketahui, GoPayLater itu baru tersedia di kota-kota besar. Informasi ini saya dapatkan dari teman-teman yang gagal bayar di GoPayLater. Jadi untuk teman-teman yang masih di daerah pelosok-pelosok atau di daerah pedesaan, kayaknya sih belum ada di lapangannya, tapi masuk slik OJK. Nah, selanjutnya ada Akulaku. Nah, Akulaku juga udah pasti ini masuk slik OJK ya, sudah resmi OJK dan telah beroperasi di hampir seluruh Indonesia. Namun perlu diingat ya, meskipun perbedaan persepsi terkait Akulaku dianggap sebagai hal yang biasa, katanya sudah banyak di lapangan dan sudah merata. Nah, hal ini mungkin menjadi masalah bagi teman-teman yang sedang gagal bayar secara mental ya, karena di lapangannya sudah pastikan ada. Oleh karena itu hati-hati dalam menggunakan aplikasi yang ada slik OJK-nya. Nah, oke, selanjutnya aplikasi yang ke-9 adalah Tunaiku yang juga masuk slik OJK. Nah, oke, selanjutnya Rupiah Cepat dan Jual juga termasuk dalam daftar aplikasi yang telah masuk slik OJK. Nah, harap diingat ya untuk berhati-hati dan bersiap secara mental sebelum menggunakan aplikasi tersebut ya.
Tapi ini random, ada yang bilang katanya masuk, ada yang bilang katanya enggak. Kemudian yang ke-12 adalah aplikasi Indonana. Nah, di sini informasinya agak acak nih, karena tergantung pada jumlah limitnya. Saya tidak tahu pasti bagaimana sistemnya, tapi saya cek pada akun saya dulu, Indonana itu masuk Slik OJK. Oke. Nah, akun ini terdaftar di Slik OJK. Namun saat melihat dari teman-teman, ternyata Indonana ada yang nggak masuk Slik OJK. Nah, pokoknya random lah. Nah, sebagai contoh, limit saya itu waktu itu 3 juta ya, sementara teman saya memiliki limit sampai 4,5 juta, dan ini menunjukkan yang signifikan dari teman saya, dan dia katanya tidak ada di lapangan dan tidak masuk Slik OJK. Jadi intinya random ya, nggak ada di lapangan, sama nggak masuk Slik OJK. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pengalaman di Indonana, kalian boleh share di kolom komentar. Siapa tahu kalian pernah didatangi di lapangan, atau kalian masuk Slik OJK. Kemudian yang ke-13 adalah Kredit Plus. Nah, aplikasi Kredit Plus ini juga termasuk masuk Slik OJK ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya yang ke-14 adalah Modal Nasional. Aplikasi ini juga termasuk dalam kategori random ya untuk masuk Slik OJK ya, di mana ada perbedaan dari jumlah limit. Katanya sih yang limit besar masuk, yang kecil enggak. Tetapi tetap mendapatkan masuk Slik OJK. Selanjutnya yang ke-15 adalah Easy Cash. Aplikasi ini juga mendapatkan Slik OJK ya. Namun perlu diingat bahwa kasusnya masih dapat berbeda-beda. Jadi ada yang bilang masuk, ada yang enggak. Nah, selanjutnya yang ke-16 adalah Kredito. Nah, aplikasi Kredito juga masuk dalam kategori random ya, di mana beberapa pengguna juga sudah mendapatkan laporan masuk Slik OJK terus sementara yang lain juga masih belum. Nah, selanjutnya yang ke-17 adalah aplikasi Line Bank. Nah, meskipun mungkin tidak banyak yang mengenalnya nih, tetapi si Line Bank ini pada sisi lain, nah, itu aplikasi yang termasuk dalam bentuk perbankan ya, yang memiliki batasan limit yang cukup lumayan nih. Nah, si Line Bank ini juga katanya sih sudah masuk Slik OJK. Ya iyalah, itu bagian dari bank gitu. Kemudian yang ke-19 adalah Coinwork. Nah, Coinwork itu juga katanya sih masuk Slik OJK ya, karena sebenarnya merupakan aplikasi investasi ini. Jadi buat peer-to-peer lending yang orang-orang yang ingin investasi di situ ya Coinwork ini. Nah, selanjutnya yang ke-20 adalah aplikasi BRI Ceria. Nah, aplikasi ini sudah pasti masuk Slik OJK karena dimiliki oleh pemerintah BRI ini, Bank BRI, yang merupakan badan usaha milik negara. Jadi BUMN itu memastikan bahwa aplikasi ini sudah mendapatkan Slik OJK atau masuk Slik OJK. Namun untuk DC lapangannya BRI Ceria tergantung pada daerah masing-masing, karena tidak semua daerah memiliki layanan ini. Kemudian yang ke-21 adalah aplikasi Home Credit. Aplikasi Home Credit juga sudah banyak digunakan dan telah masuk Slik OJK. Nah, yang selanjutnya yang ke-22 adalah dari Buff Pradana. Nah, ini juga katanya masuk Slik OJK. Juga untuk DSC juga agak random ya, mirip Indonana sama Modal Nasional. Oke, selanjutnya yang ke-23 adalah Traveloka Paylater, juga ada DC lapangannya dan masuk Slik OJK. Kemungkinan besar teman-teman yang sudah pernah mengalami peminjaman atau akhirnya gagal bayar di sini sudah masuk Slik OJK. Nah, oke. Kemudian yang ke-24 adalah Finmas. Nah, aplikasi ini juga termasuk dalam masuk Slik OJK. Nah, yang terakhir ada Atome atau Atom. Nah, yang ini merupakan anak cabang dari Kredit Pintar, yang sebagaimana disebutkan di sebelumnya di awal itu ya. Nah, si Atom ini juga masuk Slik OJK ya. Selain itu biasanya juga DC-nya juga dari DC lapangan dari Kredit Pintar. Jadi sama aja karena keduanya juga merupakan anak perusahaan. Oke. Jadi itu ya teman-teman ya, info singkat dari saya. Demikianlah informasi mengenai aplikasi yang sudah masuk Slik OJK di akhir tahun 2023 ini. Informasi ini saya dapat dari teman-teman yang gagal bayar di aplikasi tersebut. Makanya ada yang bilang katanya ini masuk Slik OJK, juga ada yang bilang katanya nggak ada. Jadi beberapa orang melaporkan, ada yang bilang atau enggak. Apapun aplikasinya sebenarnya boleh melaporkan ke Slik OJK, asal aplikasinya mau dan aplikasinya mau melaporkan gitu. Karena pertimbangan untuk melaporkan ke Slik OJK atau tidak itu bagian dari hak dari perusahaan itu sendiri. Apakah dia mau melaporkan atau tidak, ya itu terserah dia. Kalau dilaporkan ke Slik OJK berarti nanti akan merubah reputasi dari aplikasi itu sendiri. Nah, beberapa aplikasi kadang malas untuk melaporkan karena nanti tingkat gagal bayar di aplikasinya itu nanti akan tinggi. Pada akhirnya ini akan merubah reputasi aplikasi dari pinjol itu sendiri. Itu sih ya teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan informasi. Mohon maaf apabila ada salah kata dan informasi. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.